Setelah suara gemuruh, permaisuri Manhua menghancurkan serangga dan semut yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tentunya dengan itu, ada lautan cacing yang membuat kulit kepala mati rasa. Dan pada wajah yang mempesona dari permaisuri Manhua, tidak ada lagi kenikmatan, malah menyakitkan. Anak Baize, aku janji kesepakatanmu. Bantu aku menangani semut sialan ini. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu tentang neraka. Bai Guanxing memiringkan kepalanya dan tersenyum, seolah-olah dia telah mengantisipasi semua ini. Melihatmu begitu bahagia, aku tidak malu mengganggumu. Permaisuri Manhua menggertakkan giginya, jangan khawatir. Kecerdasanku cukup berharga. Bai Guanxing terbang ke dunia dengan senyum tipis, dan kabut es yang berkedip-kedip di sekelilingnya jatuh di depan permaisuri Manhua. Lautan serangga di bawah kakinya penuh ketakutan, dan mereka menyerah. Bai Guanxing menginjak lautan bunga, terlihat anggun dan tidak terkendali. Katakan. Permaisuri Manhua memiliki wajah cemberut dan diam, tetapi dia menunjukkan sebuah kelopak dan jatuh ke tengah alis Bai Guanxing. Cukup. Tanda seru. Setelah beberapa napas, Bai Guanxing perlahan membuka matanya, tersenyum tanpa pamrih, itu sepadan. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Qin Yichan memperhatikan bahwa permaisuri Manhua sedikit takut. Bagaimanapun, tempat ini tidak dapat menyingkat kontrak surgawi, dan Bai Guanxing hanya setuju secara lisan, jika dia menyesal sekarang. Untungnya, Putra Baize masih sangat dapat dipercaya. Dengan mengangkat telapak tangannya, dia mengembunkan kepingan salju. Surga terbagi menjadi langit dan bumi yang misterius dan kuning. Neraka surgawi tingkat dasar cukup untuk membuat alam kaisar lebih kuat daripada kematian, dan rasa neraka surgawi tingkat yang dalam tidak baik untuk kekuatan alam kaisar. Kepingan salju di telapak tangan Bai Guanxing sangat jernih, indah dan tidak peduli. Perlahan-lahan melayang ke tengah alis permaisuri Manhua. Dengan kekuatanku, serangga dan semut ini tidak akan menyakitimu. Aku telah meninggalkan persepsi. Jika penjaga neraka atau lainnya ada yang mengintip, kekuatanku untuk sementara akan lenyap. Lagi pula, tidak baik untuk ditemukan. Permaisuri Manhua mengertakkan giginya dengan marah. Kamu tidak perlu mengingatkan. Tidak ada yang bodoh. Pergi. Bai Guanxing melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Angin sepoi-sepoi dan awan tipis. Namun, dia hanya berbalik ketika dia melihat permaisuri Manhua tiba-tiba memanggilnya. Hei, hitung belas kasihanmu. Bagaimana kabar putriku? Baik-baik saja sekarang? Qin Yichan melihat ketulusan dan kerinduan untuk pertama kalinya dari keinginan dan wajah bergelombang dari permaisuri Manhua. Permaisuri Manhua menundukkan kepalanya, dan pada saat itu dia tampak bukan lagi bunga ajaib yang bisa dipetik oleh serangga dan semut. Bai Guanxing terdiam beberapa saat, dan setelah melihat Chang Jingtian, dia berkata, putrimu memiliki kehidupan yang baik. Setidaknya dia bisa menjadi seorang kaisar dengan kemampuannya sendiri, tidak seperti kamu. Mata permaisuri Manhua dengan lapisan kelopak tertegun. Kamu tidak berbohong padaku. Tanda seru. Bai Guanxing mengangkat bahu dan mencibir. Apakah ini perlu? Permaisuri Manhua tertegun di tempatnya dan tiba-tiba tersenyum. Senyumannya berubah dari ekstasi dan sentimentalismenya, dan dia penuh harapan dan bersyukur di surga ini, di mana dunia tidak bisa dilihat. Qin Yichan diam. Tidak peduli siapa itu. Apakah itu musuh atau teman. Ada aspek orang tua, dan ada tanah yang lembut dan murni di hatinya. Bai Guanxing menginjak kelopak bunga, terbang ke langit, dengan anggun. Tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu yang biasa, menoleh dan tersenyum. Ngomong-ngomong, aku baru saja memikirkan hal lain. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan barusan? Sebenarnya aku tidak perlu repot-repot menanamnya. Mereka sudah bosan denganmu, membunuhmu, dan menanamnya padaku, kan sama. Begitu kata-kata ini keluar, senyum yang baru saja diangkat permaisuri Manhua menghilang. Kamu menyihir saya. Permaisuri Manhua menggertakkan giginya. Dengan bunga merah cerah yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di sekitarnya. Prestise kaisar makmur. Tetapi dia merasa tidak berdaya dengan sanggahan itu. Permaisuri Manhua tidak bodoh. Dia bisa mengatakan kebenaran dan bobot dari apa yang dikatakan Putra Baize. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, Permaisuri Manhua menggigit bibirnya dan berkata, seberapa yakin Anda? Seberapa yakin Anda? Permaisuri Manhua tidak bisa mempercayainya. Bagaimanapun juga, Putra Baize, yang juga berada di puncak kekuatan, sudah mati. Bai Guanxing balas tersenyum dan melihat ke belakang. Apakah Anda ingin bertaruh di kedua sisi? Bukan tidak mungkin. Permaisuri Manhua menggertakkan giginya, dan tiba-tiba, 6 kelopak bunga terbang dari matanya, dan kelopak itu berubah menjadi 6 bunga merah yang menyilaukan di udara. Melihat 6 bunga kaisar ini terbang keluar, Bai Guanxing tampak terkejut. Apakah itu cukup? Cukup. Dapat dilihat bahwa 6 bunga Yuhongdi ini benar-benar luar biasa. Dan Qin Yichan penuh sesak dengan tepat 6 orang. Tidak. 6 bunga kaisar terbang keluar, dan permaisuri Manhua yang agung menjadi pucat. Dia tampak lelah, dan tubuhnya yang indah dan cekung langsung bersandar ke lautan bunga di belakangnya.
Tanpa menunggu Bai Guanxing berbicara, permaisuri Manhua berbalik, hanya menyisakan punggung seperti mimpi. Ketika beberapa dari Anda menjadi kaisar, ketika Anda bertemu lagi, saya akan senang. Bai Guanxing tersenyum, dan terbang keluar dari dunia di mana tidak ada serangga dan semut yang terlihat, hanya bunga yang berterbangan. Di sini, setiap orang memiliki bagian. Bai Guanxing mengangkat telapak tangannya, dan bunga kaisar terbang ke tubuh Qin Yichen. Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasa bahwa ketika kelopaknya menari, dunia di depannya ditutupi dengan warna merah samar, yang sangat aneh. Apa gunanya barang ini? Yah, itu bisa menahan sedikit ilusi. Aku akan membantumu memperbaikinya nanti. Meskipun Bai Guanxing berkata bahwa angin itu ringan dan tenang, itu sangat umum. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa harta yang dibawa oleh kaisar kuat dari klan Manhua pasti luar biasa. Ayo pergi. Bai Guanxing menjentikkan lengan baju dan terbang, dan Qin Yichen mengikutinya. Dan Chang Jingtian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, semurah itu, informasi apa yang diberikan kaisar wanita? Mata Bai Guanxing berpikir, pertama-tama, penguasa neraka surgawi adalah senior kaisar surgawi, dan dia juga seorang kaisar. Kaisar yang kuat yang menyerbu langit dan bumi sedikit mengernyit, kami sudah mengetahui ini sejak lama. Selain itu, ketika Men Yidi dipindahkan dari neraka surga bawah tanah ke neraka surga misterius, dia memang melihat kaisar iblis neraka surga. Dengan kata lain, kaisar iblis penjara surgawi ditindas di neraka surgawi bawah tanah tanpa mati. Bai Guanxing berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, ini adalah informasi dari beberapa tahun yang lalu. Dia tidak tahu apakah kaisar iblis penjara surgawi telah dipindahkan. Tapi itu seharusnya tidak mungkin. Bagaimanapun, naik adalah neraka surgawi. Kaisar iblis neraka surgawi tidak memenuhi syarat untuk dikurung dengan leluhurnya. Chang Jingtian mengerutkan kening. Apakah Anda benar-benar berniat untuk menyelamatkan kaisar iblis penjara surgawi? Meskipun orang itu memiliki kebencian yang mendalam kepada Kaisar Yuantian, itu bukan lampu hemat bahan bakar. Kaisar iblis yang menyerbu neraka surga juga berkata, jangan bicara tentang kaisar iblis surga. Di mana Kaisar Mingyang? Di mana selnya? Ketika Bai Guanxing mendengar kata-kata itu, mata serius muncul di dewa-dewa biru es itu. Men Yidi berkata bahwa dia juga tidak melihatnya, jadi tubuh Kaisar Mingyang mungkin terkunci di neraka surgawi.